Salam para sahabat dalam channel Iman Kristen Menjawab. Hari ini saya ingin kita belajar satu bagian yang sangat menarik dalam Alkitab, yaitu soal kehidupan Yunus. Nah saudara, setiap kali kita mengingat nama Yunus, maka kita langsung terhubung dengan ingatan yang sangat kuat, yaitu dia adalah orang yang pernah ditelan oleh ikan besar, tetapi oleh kemurahan Tuhan dia diselamatkan. Dan kita tahu bahwa Yunus adalah salah satu nabi yang ingkar janji, yang mana arti Yunus sebenarnya adalah burung merpati. Dan yang kita tahu, burung merpati itu biasanya identik dengan burung yang masa lalu dianggap sebagai burung yang boleh dipercaya atau dapat dipercaya, oleh karena di masa lalu merpati itu dipakai sebagai alat atau instrumen untuk menyampaikan pesan antara satu dengan yang lain. Kan tetapi Yunus terlihat berseberangan dengan arti namanya sendiri, karena yang kita tahu, dan ini menjadi cerita menarik dari sekolah minggu bahkan sampai orang-orang yang sudah dewasa dan kakek nenek sangat mengerti kisah ini, karena salah satu dari perbuatan Yunus yang kita tidak bisa lupakan adalah soal bagaimana ia lari dari panggilan Tuhan ketika Tuhan mengutus dia ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Nah, coba kita baca dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini. Di sana dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, paling tidak ada 3 hal yang kita selalu diingatkan oleh kisah Yunus. Yang pertama itu adalah dia lari ke Tarsis. Yang kedua, dia ditelan ikan. Yang ketiga, pengkhotbah yang marah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita belajar kitab Yunus, maka kita selalu teringat dengan 3 ini.
bahwa Yunus itu adalah hamba Tuhan yang lari ke Tarsis, kemudian dia ditelan ikan, kemudian pengkhotbah yang marah. Oke, nah saudara, kalau kita belajar soal Yunus pasti kita fokus kepada 3 bagian itu. Akan tetapi kita tidak pernah tahu apa alasan daripada Yunus itu, kenapa ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, anehnya dia malah lari ke Tarsis. Bahkan nanti kalau Anda baca kitab ini sampai selesai, ketika Niniwe ini bertobat oleh karena khotbahnya, maka yang terjadi adalah dia justru marah. Nah, jadi kita tidak pernah tahu apa alasan Yunus kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe. Nah saudara, kalau kita lihat Niniwe itu dalam kamus Alkitab, Anda bisa lihat Niniwe itu rupanya adalah yaitu ibu kota daripada negeri Asyur. Kalau kita lihat saudara, Niniwe itu adalah, ini dia, ibu kota Asyur pada zaman dahulu kala. Nah ini kemungkinan di sini persoalannya, kenapa Yunus kenapa sampai serius sekali dan tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan supaya dia pergi ke sana. Nah rupanya Asyur itu adalah satu bangsa yang pernah menjajah orang Israel, dan ketika menguasai Israel, maka Asyur itu sangat sadis memperlakukan orang Israel. Kemungkinan besar ini yang membuat Yunus itu tidak mau pergi ke sana, karena saya yakin ada cerita yang terus terngiang-ngiang dalam kehidupan orang-orang Israel soal Asyur yang sangat sadis ketika mereka menguasai orang Israel. Jadi mungkin saja ini memunculkan kepahitan, kebencian yang turun-temurun dalam kehidupan mereka, termasuk Yunus yang adalah orang Israel. Tentu dia mungkin saja merasa bahwa nenek moyangnya telah diperlakukan buruk oleh orang-orang daripada Asyur, yaitu Niniwe. Nah saudara, yang kedua mungkin saja Yunus karena dia tahu persis seperti apa negeri Asyur, dia berpikir kota ini layaknya dihancurkan, bukan untuk dipulihkan. Jadi maksudnya dia harusnya memang Niniwe itu harus dihancurkan. Dan dia udah tahu itu bahwa Tuhan itu kasihnya sangat besar. Nah, jadi apa yang kita bisa belajar dari sebagian kehidupan Yunus ini adalah, yaitu kita bisa belajar bahwa betapa berbahayanya sebuah kebencian.
betapa berbahayanya sebuah kepahitan. Jadi Anda harus tahu berbahayanya suatu kebencian. Atau sakit hati. Bahayanya apa? Kalau kita lihat dari kehidupan Yunus ini adalah studi kitab Yunus. Yang pertama itu hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah. Wah, ini yang berbahaya. Jadi kita bisa lihat dari apa yang terjadi ketika Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Nah, saudara, kalau kita lihat peta, maka betul saja bahwa memang Tarsis itu sangat berseberangan dengan Niniwe. Ini adalah Niniwe dan ini adalah Tarsis. Jadi ini bertolak belakang, ya. Tuhan suruh dia ke sini, malah perginya ke sini. Dan boleh dikatakan, kenapa Yunus memilih lari ke Tarsis? Ya. Karena Tarsis pada masa itu boleh dikatakan adalah tempat terjauh. Atau ujung bumi. Artinya apa? Si Yunus berpikir dan betapa seriusnya dia memang betul-betul ingin lari dari Tuhan. Dia pikir kalau dia udah sampai ke sini, malah betul-betul dia sudah ada di ujung dan Tuhan tidak akan menemukan dia. Jadi hal yang serius, yang nyata dalam kehidupan orang yang dikuasai oleh kepahitan, kebencian itu akan lari dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi betul-betul ini bertentangan. Tuhan suruh ke sini, dia perginya ke sini. Tidak tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Padahal apa yang Tuhan kehendaki itu adalah pasti yang terbaik sesungguhnya. Jadi kehendak Allah itu pasti terbaik. Baik bagi kita. Ya, harusnya Yunus bisa belajar justru di tengah-tengah ketika ia menghadapi badai di kapal itu, malah awak-awak kapal yang notabene itu tidak percaya Tuhan malah bertobat oleh hidup Yunus. Yang kedua, ketika Yunus ada di perut ikan, dia bisa belajar bahwa Allah itu Maha Kuasa yang sebenarnya dia harus mati tetapi bisa hidup. Bahkan mustahil harusnya Niniwe itu bertobat, bisa bertobat. Jadi ini dia, tetapi masalahnya adalah dia dikuasai oleh
kebencian. Benci dengan Niniwe, kepahitan menyimpan dendam yang sangat hebat itu akhirnya dia menentang Allah. Jadi percayalah saudara bahwa orang yang dikuasai oleh kebencian, kepahitan, itu pasti gerbang besar itu terbuka bagi hidupnya untuk menentang kehendak Allah. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, kalau kita lihat yang kedua dari studi kita akan kitab Yunus ini, risiko dari orang yang dikuasai kepahitan, kebencian, maka akan mengalami hampanya nilai hidup. Nah, coba kalau kita baca, ya memang menarik ya. Dalam kitab ini, Yunus pasal 1 ayat 11 dan 12. Ketika badai menghantam kapal yang dinaiki oleh Yunus itu, dan dia tahu bahwa dia penyebabnya. Tapi perhatikan, bukan malah bertobat. Malah yang terjadi, coba lihat ini ya. Bertanyalah awak kapal kepada dia, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Seharusnya bertobat, tapi perhatikan sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Wah, coba lihat. Jadi ceritanya ya bunuh diri. Artinya bagi dia lebih bagus mati daripada harus pergi ke Niniwe dan mereka akan bertobat. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu ya, ketika seseorang dikuasai rasa benci, maka dia akan hampa dalam melihat nilai kehidupannya. Jadi nilai hidupnya sudah disamakan dengan sesuatu yang tidak bernilai. Harusnya ketika melihat peringatan itu dia bertobat, tetapi ini kita lihat justru semakin merosot, semakin jatuh, terperosok dalam dosa. Campakkanlah aku ke dalam laut. Jadi mau bunuh diri ini. Malah seperti yang saya katakan tadi dalam ayat yang ke-16, orang-orang awak kapal itu malah bertobat, bukan Yunusnya yang bertobat. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Waduh. Jadi orang yang dikuasai kebencian akan sulit masuk dalam pintu pertobatan, akan sulit membedakan kejahatan dan yang tidak. Jadi hatinya sudah keras. Dia lupa bahwa kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Dia lupa bahwa Yunus itu, bahwa pemberi hidup itu adalah Tuhan, itu adalah anugerah Allah. Dia tidak menghormati kehidupan yang diberikan oleh Allah. Jadi ini namanya gelap mata, lupa bahwa ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupannya, sehingga dia memandang rendah kehidupannya, tidak ada nilai. Ini penyebabnya hanya karena sakit hati, karena ada rasa benci, kekecewaan, ada kepahitan. Dan bagian pertama kalau kita belajar dari studi kitab Yunus ini adalah hati misinya tumpul. Coba lihat pasal 4 Yunus ini, ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi kalau kita baca, ini adalah bagian akhir di mana setelah Yunus masuk ke perut ikan lalu ditolong oleh Tuhan, dia bertobat di dalam perut ikan itu. Tapi Anda tahu memang dia akhirnya pergi ke Niniwe, tapi perginya itu pun tidak sepenuh hati. Karena kenapa? Kalau kita lihat, saudara, dalam Yunus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 5, perhatikan asal-asalan saja. Nah, memang dia pergi ke Niniwe, tetapi niat hatinya belum tulus. Ya, perhatikan, makanya dia berkhotbah nggak mau khotbah jelas, khotbah asal saja. Ya, ayat 4 dan 5 dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung bla 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 bla. Jadi khotbahnya hanya 5 kata dalam bahasa Ibrani, saudara. Rupanya itu membuat orang Niniwe itu bertobat. Kalau kita baca seterusnya ayat ini, dan itu yang disesali oleh Niniwe, justru dia marah dengan keadaan itu. Jadi coba perhatikan, saudara, hati misinya udah tumpul sekali sampai kemarahannya atas pertobatan orang itu loh. Ya, coba Anda bayangkan, dia marah kepada Tuhan karena Niniwe bertobat. Aku sudah tahu kasih setiamu. Dan yang lebih mengerikan, sampai dia berkata dalam ayat yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wah, saudara, ini mengerikan ya. Hanya karena sakit hati, hanya karena kebencian, hanya karena kepahitan, itu melihat orang bertobat pun itu jadi amarahnya. Padahal harusnya seyogianya sebagai hamba Tuhan itu akan senang melihat orang-orang yang bertobat. Tapi ini aneh ya. Jadi anehnya adalah karena hati misinya tumpul. Wah, tidak senang lihat orang bertobat. Ya, jadi saya rasa petikan studi kita dari kitab Yunus hari ini adalah, yaitu berbahayanya suatu kebencian atau sakit hati karena hidupnya akan bertentangan dengan kehendak Allah dan akan melihat kehampaan nilai dari kehidupan. Dan yang ketiga, tidak punya hati misi. Percaya deh, kalau Anda dikuasai oleh kebencian dan sakit hati, maka hati misimu pun akan menjadi tumpul. Jadi ini kisah yang menarik dari kehidupan Yunus. Itulah sebabnya, saudara, mari jangan pelihara yang namanya kepahitan, yang namanya kebencian, karena itu akan merusak hidupmu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.